Asy-Syekhul Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, munasabatul ayah lil bab. Kecocokan ayat ini dengan bab yang kita bahas, yaitu bab tentang syiriknya menggunakan atau mempercayai benda-benda bisa menjadi sebab kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Anna fiha dalilan ala butlani syirki. Bahwasanya dalam ayat ini, yaitu surat Az-Zumar ayat ke-38, terdapat dalil yang menunjukkan batilnya kesyirikan. Kenapa? Karena selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan rahmat atau menimpakan mudarat. Tidak pula ada yang bisa menetapkan sesuatu sebagai sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana firman-Nya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Maka hanya Dia yang maha mampu menetapkan kemanfaatan ataupun kemudaratan. Oleh karena itu, kesyirikan adalah suatu kebatilan dan kebodohan. Menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Menyembah selain Allah yang lemah, yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menghilangkan mudarat. Walubsul halqati wal khayti min dzalik. Dan menggunakan gelang serta benang termasuk syirik. La yakshifu durra wa la yamna'u minhu. Karena gelang dan benang itu ataupun benda-benda yang dianggap sebagai benda keramat, benda pusaka, tidak bisa menghilangkan mara bahaya, tidak pula bisa mencegahnya. Maka meyakininya dapat mencegah kemudaratan atau menghilangkannya termasuk kesyirikan. Sama dengan kesyirikan, keyakinan terhadap berhala-berhala. Jadi jemaah sekalian, kenapa Allah menyuruh Nabi SAW untuk bertanya kepada orang-orang musyrik? Yang kalian sembah itu bisa nggak menghilangkan mudarat? Bisa nggak mencegah rahmat Allah? Bisa nggak memberi rahmat? Maka orang-orang musyrik itu pasti menjawab tidak. Sebagaimana telah kita pelajari dalam kitab Al-Qawaidul Arba. Orang-orang musyrik meyakini patung-patung mereka nggak bisa menolong mereka, nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa menghilangkan mudarat. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka menyembah patung-patung itu? Karena mereka meyakini patung-patung itu adalah sebab. Oleh karena itu, para ulama juga mengistilahkan syirik di sini dengan syirkul asbab. Syirik dalam sebab, yaitu meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Sebagaimana dalam syarahnya, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang ayat yang kita bahas ini. Yaitu dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabi At-Tauhid. Ini termasuk kitab yang sangat bagus dalam menjelaskan kitab Tauhid. Beliau mengatakan, wa syahid min hadhil ayah, yang menjadi pendalilan dalam ayat ini, yaitu surat Az-Zumar ayat ke-38. Anna hadhil asnam la tanfa ashabaha. Bahwasanya patung-patung itu tidak bisa memberi manfaat kepada para penyembahnya. La bijal binaf'in wala bidaf'i durrin. Tidak
untuk meraih suatu kemanfaatan, tidak pula untuk menolak satu kemudaratan. Falaisat asbaban. Kalau begitu, patung-patung tersebut bukanlah sebab. Padahal mereka meyakini patung-patung itu adalah sebab. Sebab Allah memberi pertolongan kepada mereka. Namun kenyataannya, falaisat asbaban lidzalik. Patung-patung itu bukanlah sebab untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka, wa yuqasu 'alaiha kullu ma laysa bisababin syar'iyyin aw qadariyyin. Kiaskanlah kepada permasalahan ini semua yang bukan sebab. Bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari. Fayu'tabaru ittikhaduhu sababan isyrakan billah. Maka menganggapnya sebagai sebab adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang Maha Mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan ini adalah sebab, padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan, berarti seakan-akan kita Maha Mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dipahami? Ini penting. Karena syirik di sini termasuk kesyirikan yang paling banyak tersebar di masyarakat. Meyakini sesuatu sebagai sebab padahal itu bukan sebab. Contohnya sangat banyak, bukan hanya jimat-jimat. Jimat-jimat pun bentuknya sangat banyak. Ada seorang wanita yang percaya jika diletakkan di bawah bantal bayi, gunting dan peneti akan membuat setan takut mengganggu bayi tersebut. Apakah itu adalah sebab yang Allah tetapkan yang membuat setan itu takut? Tidak. Maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Ari-ari bayi dicuci, ditaruh di kendi, kemudian ditanam, lalu dipasangi lampu. Mereka meyakini itu adalah sebab kemanfaatan bagi si bayi. Padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan. Maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Mau bangun rumah, digantung di bagian atas rumah buah kelapa. Setelah dihiasi, dibuat ukiran-ukiran tertentu, atau digantung di situ satu tandan buah pisang, dan itu dibiarkan sampai mengering, nggak dimakan, karena mereka meyakini itu bisa mendatangkan keberuntungan. Padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan, maka itu adalah syirik. Paham? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui sesuatu itu adalah sebab? Dengan dua cara. Yang pertama melalui dalil syar'i yang menunjukkan itu adalah sebab. Contoh, dalam sebab kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan melalui dalil syar'i, kita ketahui madu, habbatu sauda, berbekam, itu adalah sebab kesembuhan. Begitu pula ruqyah. Dan ini ruqyah yang dimaksud oleh Syekh sebagai sebab syar'i. Ruqyah adalah sebab syar'i kesembuhan. Ini cara yang pertama, ada dalilnya. Cara yang kedua, melalui pembuktian yang ilmiah yang dapat menjelaskan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Contoh, obat-obat kedokteran modern diteliti dan dibuktikan ada hubungan antara sebab dan akibat. Karena obat ini mengandung zat tertentu sehingga dapat menyembuhkan penyakit ini dan itu. Maka kita pun paham itu adalah sebab yang Allah tetapkan. Kalau tidak bisa dibuktikan dengan salah satu dari dua cara ini, maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Coba antum sebutkan, apa yang di masyarakat antum
yang diyakini sebagai sebab. Ada yang bisa berikan contoh? Hah? Pawang hujan, pakai cabai. Pakai cabai untuk mengendalikan hujan. Bukan pakai remote control. Baik, ini bagus. Pawang hujan menganggap cabai bisa menjadi sebab untuk mengendalikan hujan. Apakah mencegahnya atau memindahkannya di tempat lain? Mari kita uji dengan dua cara ini. Pertama, melalui dalil syar'i. Ada dalilnya enggak? Ada dalil atau tidak? Cabai bisa mengendalikan hujan? Tidak ada. Yang ada dalam dalil syar'i yang bisa menjadi sebab hujan itu terkendali adalah doa ataupun sholat istisqa, minta hujan. Sekarang cara yang kedua. Bisa nggak dibuktikan secara ilmiah ada hubungan antara cabai dengan hujan? Saya kira nggak bisa ya. Yang ada cuma kepedesan. Coba contoh lain. Apa di kampung antum yang orang anggap sebagai sebab? Apa? Tali pocong. Diapain? Biar laris dicampur ke makanan. Jadi diambil dari mayit. Setelah dikuburkan atau sebelum? Oh gitu. Jadi tali pocong dicampur ke makanan. Biar laris makanannya. Jadi orang makan tali pocong tuh. Baik, sekarang kita lihat melalui dua cara ini. Pertama, melalui dalil syar'i. Ada nggak dalilnya tali pocong bisa melariskan dagangan? Tidak ada. Yang kedua, masuk akal tidak? Bahkan bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana benda yang bukan makanan dicampur ke makanan? Atau apa pengaruh benda itu terhadap larisnya dagangan? Nggak ada. Nggak sesuai akal sehat. Maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Apalagi? Ada contoh lain? Apa? Gelang pada anak-anak. Ya ini yang kita bahas. Apa? Iya, inilah yang kita bahas. Bahkan dijadikan judul bab oleh penulis. Iya kan? Menggunakan gelang, benang untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Maka syirik. Itu sampai dijadikan judul bab oleh penulis rahimahullah. Nggak bisa dibuktikan melalui dalil syar'i maupun percobaan yang ilmiah. Jadi banyak sekali di masyarakat. Ini termasuk kesyirikan yang paling banyak tersebar. Jadi ini sisi kesyirikannya yang pertama. Yang kedua, ketika hati mereka bergantung kepada benda tersebut. Bahkan meskipun benda itu benar-benar sebab. Kalau hati bergantung kepadanya, maka syirik. Contoh, obat yang benar-benar sebab yang Allah tetapkan. Ataupun dokter. Dokter adalah sebab yang Allah tetapkan untuk kesembuhan. Tapi kalau hati seseorang bergantung kepada obat dan bergantung kepada dokter, ini juga sudah termasuk kesyirikan. Karena hanya boleh bergantung kepada Allah yang satu saja. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahumallahu ta'ala dalam syarah beliau pada kitab Fathul Majid. Mungkin ini syarah terbaik terhadap kitab Tauhid. Beliau mengatakan, "Fahadhil ayah wa amsaluha tubtilu ta'alluqal qalbi bi ghairillahi fi jalbi naf'in aw daf'i durrin wa anna dzalika syirk." Karena orang-orang musyrik dahulu menyembah benda-benda itu sehingga syirik mereka nggak ada kemungkinan syirik kecil lagi. Tapi jika pelakunya orang muslim, maka mungkin syirik besar, mungkin pula syirik kecil sesuai dengan rincian yang telah kita jelaskan tadi. Kita masuk ke dalil yang kedua. Qala rahimahullah an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Imran bin Husain
Semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Ayahnya juga seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufr. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya ada gelang dari kuningan atau dari tembaga. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hadhihi?" Apa ini? Qala, orang itu menjawab, "Minal wahina." Gelang untuk menangkal atau menghilangkan penyakit yang menimpa tangan seseorang. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan." Lepaskan benda itu. Lepaskan gelang tersebut. Karena itu tidak menambah apa-apa kepadamu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya kalau kamu mati dan gelang itu masih bersamamu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bih. Inilah dalil yang kedua. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis ini dengan bab yang kita bahas, yaitu bab tentang kesyirikan orang yang menggunakan jimat atau mempercayai benda-benda yang dianggap keramat. Annahu yadullu 'alal man'i min lubsil halqati lidaf'il bala. Hadis ini menunjukkan larangan menggunakan gelang untuk menolak bala. Karena Nabi SAW melarang perbuatan orang tersebut. Bahkan beliau memerintahkan untuk atau sekedar mempercayainya bisa menghilangkan atau menangkal penyakit dan benda-benda apapun. Jika dipercayai bisa menghilangkan atau menangkal penyakit, maka itu termasuk kesyirikan. Sehingga Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut. Dan bahkan beliau mengingatkan dua hukuman yang Allah akan berikan kepadanya. Yang pertama, di dunia hanya menambah kelemahan. Bukan membuat dia sehat dan kuat. Bukan. Dan itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang hatinya bergantung kepada selainnya. Allah akan timpakan kepadanya hukuman sesuatu yang berkebalikan. Allah akan timpakan kepadanya hukuman dengan sesuatu yang berkebalikan dari harapannya. Dia ingin sembuh, Allah timpakan kepadanya penyakit karena dia bergantung kepada selain Allah. Sebaliknya, Nabi Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Kemudian hukuman yang kedua, di akhirat, dia tidak akan beruntung selama-lamanya kalau sampai mati dia tidak bertobat dari dosa kesyirikan tersebut. Hadis ini juga memberi teladan kepada kita. Kalau kita melihat orang berbuat syirik, kita harus punya usaha untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita ingatkan dia, kita nasihati dia. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dalil yang berikutnya, qala rahimahullah, walahu an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu marfu'an. Dan diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhai beliau, secara marfu', yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Barang siapa mengenakan tamimah, menggunakan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongnya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Dan barang siapa mengenakan wada'ah, jimat yang berasal dari batu pantai, mereka percaya itu bisa mendatangkan ketenangan.
maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, masih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man ta'allaqa tamimatan, wa fi lafdhin man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, munasabatul haditsain lil bab. Kecocokan dua hadis ini dengan bab yang kita bahas, yaitu bab tentang syiriknya orang yang mengenakan atau sekedar mempercayai jimat ataupun benda-benda yang dianggap keramat yang bisa mendatangkan suatu kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Anna fihima dilalatan ala tahrimi ta'liqit tamaim wal wada'. Wa tibarihi syirkan. Bahwasanya di dalam dua hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan haramnya menggunakan tamimah, jimat-jimat, dan menggunakan wada', jimat khusus dari batu pantai, seperti yang diyakini orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Kenapa haram? Karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Wa tibarihi syirkan. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah syirik. Dan itu penegasan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Jadi, kesyirikan mempercayai jimat-jimat itu adalah penegasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa syirik? Kata Syekh, lima yaqumu biqalbil mu'allik laha minal i'timad ala ghairillah. Karena orang yang mengenakan jimat-jimat itu bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada jimat-jimat tersebut. Dan ini baru satu bentuk kesyirikan. Kesyirikan yang lain apa di situ? Apa tadi yang kita sebutkan di awal? Kenapa dihukumi syirik? Karena meyakini sesuatu sebagai sebab yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab. Kenapa dihukumi syirik? Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab. Dan hadis ini juga memberi pelajaran, orang yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan timpakan hukuman. Dia mendapatkan kebalikan dari apa yang dia harapkan. Dia ingin urusannya lancar, malah Allah persulit. Kalau dia bergantung kepada selain Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang bergantung hanya kepada Allah, pasti Allah berikan pertolongan, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, maka pasti Allah Tabaraka wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang pakai jimat dan harapannya benar-benar terjadi? Contoh, orang yang pakai jimat penglaris dagangan. Ternyata dagangannya betul-betul laris. Maka jemaah sekalian, ketahuilah, justru ini hukuman Allah yang lebih besar, yang lebih berbahaya. Yang disebut apa? Istidraj. Apanya yang dihukum? Hatinya. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia semakin yakin. Ternyata dukun itu memang hebat. Ternyata jimat ini memang sakti. Makin sulit dia untuk bertobat. Ini hukuman yang lebih berbahaya. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan kita.
idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidrajun. Kalau kamu lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia kepada seorang hamba yang disenangi oleh hamba tersebut, padahal hamba itu bergelimang maksiat, maka itu hanyalah istidraj, azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala mereka melupakan pengajaran-pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada mereka, maka kata Allah, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan dunia dari segala arah. Sampai apabila mereka telah sangat gembira, menyombongkan diri, maka kami azab mereka secara tiba-tiba. Mereka pun berputus asa. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bahwa hasil sesuai dengan harapan bukanlah dalil, bukanlah bukti yang menunjukkan kebenarannya. Meskipun hasil yang dia harapkan benar-benar dia dapatkan, dia pingin dagangannya laris dengan menggunakan jimat dan betul-betul laris, maka itu tidak menunjukkan bahwa menggunakan jimat itu boleh, karena terbukti benar-benar laris. Atau ada orang yang pergi ke dukun untuk berobat, ternyata benar-benar sembuh, maka kesembuhannya bukan dalil yang membolehkan perbuatannya. Justru itu adalah dalil yang menunjukkan dia sedang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lebih menakutkan daripada azab yang menyakiti fisik. Azab ini adalah membuat dia semakin tersesat, yaitu istidraj. Karena dalil yang menunjukkan kebenaran itu sudah jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahli Sunnati wal Jamaah. Kita masuk dalil yang terakhir dalam bab ini. Walibni Abi Hatim an Hudzaifah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu, bahwasannya beliau melihat di tangan seseorang sebuah benang yang dijadikan gelang untuk menghilangkan penyakit panas. Lalu beliau mencopot benang tersebut. Wa tala qaulahu ta'ala, dan beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syekhul Allamah Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, munasabatul athar lil bab, kecocokan asar ini dengan bab yang kita bahas, yaitu tentang kesyirikan orang yang memakai dan mempercayai benda-benda sebagai jimat, sebagai tangkal, atau sebagai benda-benda keramat. Anna fihi i'tibara lubsil khayti lidaf'i, anna fihi i'tibara lubsal khayti lidaf'il marad syirkan yajibu inkaruhu, bahwasanya dalam asar ini kita bisa memetik pelajaran menganggap memakai benang itu dapat menolak penyakit ataupun menyembuhkannya adalah syirik, sehingga wajib untuk diingkari.
Karena sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma berdalil dengan ayat orang yang berbuat syirik. Meskipun di sisi lain orang itu punya keimanan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka berbuat syirik. Oleh karena itu beliau langsung mencopot gelang tersebut karena itu adalah syirik. Dan jemaah sekalian, di sini juga sama dengan hadis sebelumnya, Nabi SAW merubah kemungkaran. Begitu pula sahabat merubah kemungkaran. Dan ini adalah contoh merubah kemungkaran dengan tangan. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu dengan tangan, maka hendaklah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu juga dengan lisannya, maka minimalnya dia benci dalam hati terhadap perbuatan itu. Wa dzalika adhaful iman. Namun cuma bisa membenci saja, belum bisa memberi nasihat, belum bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu menunjukkan orangnya adalah pemilik selemah-lemahnya iman. Ini teladan bagi kita dari Nabi SAW dan para sahabat dalam memberantas kesyirikan. Tapi syariat juga mengajarkan kepada kita dalam memberantas kesyirikan mesti memperhatikan maslahat dan mudarat. Cara seperti yang dilakukan Hudzaifah radhiyallahu anhu, langsung mencopot gelang tersebut, boleh kita lakukan kalau tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Contoh kepada orang yang sudah kita kenal. Terlebih lagi orang itu murid kita, atau anak kita sendiri, atau ponakan kita, atau adik kita. Maka tidak masalah. Kita lihat dia pakai jimat, langsung kita copot. Tapi kalau orang yang belum kita kenal, apalagi lebih tua daripada kita, pada umumnya cara seperti itu tidak tepat. Melainkan kita nasihati dia terlebih dahulu, sampai dia paham. Kalau kita langsung mencopotnya dalam keadaan dia belum paham, malah memunculkan mudarat yang lebih besar. Dia tidak menerima nasihat kita. Kalau jimatnya sudah rusak, malah dia beli jimat baru lagi. Itu menunjukkan mudaratnya lebih besar. Kemudian jemaah sekalian, dari ayat kita juga bisa memetik pelajaran. Yaitu dari surat Yusuf ayat 106. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan berbuat syirik. Artinya, mungkin saja seseorang masih punya sisi keimanan kepada Allah, tapi di sisi lain dia juga berbuat syirik, berbuat kekufuran, sehingga imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti jemaah sekalian, ayat ini mengakui orang-orang musyrik dahulu, termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab, memiliki sisi keimanan. Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa mereka punya sisi keimanan, tapi iman mereka tertolak. Kenapa? Karena di sisi lain mereka berbuat syirik. Makanya para ulama banyak menyebutkan ini dalam kitab-kitab tauhid untuk mengingatkan kita, jangan sampai iman kita sama seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Cuma beriman di satu sisi, tapi syirik di sisi yang lain. Yaitu mereka beriman Allah itu pencipta, pemberi rezeki, yang mengatur alam ini. Tapi di sisi lain, mereka percaya ada selain Allah yang boleh disembah. Maksudnya iman kita jangan sampai seperti mereka. Tapi kemudian, orang-orang yang tidak memahami dengan baik, mereka malah mengatakan, Salafi mengatakan, Abu Jahal dan Abu Lahab beriman. Padahal yang mengatakan mereka beriman, itu Allah sendiri dalam Al-Quran. Di antaranya dalam ayat ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka berbuat syirik. Dan ini yang dipahami juga oleh para sahabat. Sehingga di tafsir At-Tabari, beliau menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan, min imanihim
termasuk iman mereka. Lihat, termasuk iman orang musyrik jahiliyah dahulu. Di dalamnya ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka punya iman. Idza qila lahum man khalaqas sama wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibal, kalau ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung-gunung, qalu Allah. Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk iman mereka. Namun wahum musyrikun, mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah, sehingga iman mereka tertolak. Ini faidah yang terkandung di dalam ayat. Walhamdulillah, kita selesai dari bab ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.